Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah yuhibbul aqwiya wa yukrihul mustad'afin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addar risalah wa ballaghal amanah wa rabba jailan minal muslimina kanu a'izzal kafirin wa adilla 'alal mu'minin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirri hayatil wujud wa sababil a'dhami likulli mawjud. Hai Naisyamet, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mentadaburi surah Al-Fatihah. Siapa sih yang asing dengan surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah adalah surah yang setiap hari kita baca dalam sholat. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dia digolongkan sebagai surah Makkiyah. Di dalam membahas surah Al-Fatihah, ada banyak hal yang kita mesti tahu. Di antaranya adalah mengenai qiraat, yakni cara membaca ayat dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa mesti tahu? Karena biar kita sebagai seorang muslim tidak mudah untuk menjustifikasi orang lain ketika membaca surah Al-Fatihah dengan cara yang berbeda. Maliki yaumiddin. Bacaan yang pertama adalah dengan cara memanjangkan huruf mim dan kemudian mengkasrahkan huruf kaf. Maliki. Hal ini banyak diikuti oleh para sahabat dan juga jumhur ulama. Bacaan ini mengikuti bacaan milik Asim dan juga Al-Kisai. Para sahabat juga menggunakannya seperti Ubay, kemudian Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Kata yang kedua adalah as-sirat. Ada yang membacanya dengan cara menggunakan shad. Hal itu adalah yang umum dipakai oleh para kaum muslimin dan juga mengikuti dialek suku Quraisy. Cara yang kedua adalah membacanya dengan huruf sin. As-sirat. As-sirat. Ini mengikuti bacaan kumbul. Dan yang ketiga adalah bacaan alaihim. Alaihim ada yang menggunakan huruf ha dan kemudian dikasroh. Hal ini adalah bacaan para jumhur ulama dan juga para kaum muslimin. Tapi ada juga yang menggunakan alaihum, menggunakan huruf ha dan kemudian mendomahkannya. Ini adalah bacaan hamzah. Selanjutnya adalah kandungan daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Dalam surah Al-Fatihah terkandung banyak sekali pembahasan. Di antaranya adalah mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, iman kepada hari akhir, kemudian membahas tentang cabang-cabang keagamaan, dan juga bagaimana seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya adalah Sab'ul Masani. Maksudnya apa itu Sab'ul Masani? Yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang karena setiap hari kita melafalkan surah Al-Fatihah. Ummul Kitab, Ummul Quran, dan juga Sab'ul Masani diambil daripada hadis Nabi riwayat Tirmidzi yang mengatakan, Alhamdulillahi Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Masani. Dari situlah kemudian 3 nama itu diambil. Selanjutnya adalah Al-Quranul Azim. Mengapa disebut demikian? Karena dalam surah Al-Fatihah terkandung segala ilmu dan juga tujuan daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syifa, yang artinya adalah penyembuh. Hal ini diambil dari hadis Nabi yang berbunyi, Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli summin. Bahwa Al-Fatihah adalah obat bagi seluruh penyakit atau segala penyakit. Yang selanjutnya adalah Al-Fatihah disebut juga dengan surat ruqyah. Di mana saat itu Nabi menyaksikan ada seorang sahabat yang membacakan surah Al-Fatihah kepada seorang kepala suku. Lalu Nabi bertanya kepadanya, Ma adroka annaha ruqyatun? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah sebuah surat ruqyah? Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah mengiyakan atau mengamini bahwa surah Al-Fatihah dapat digunakan untuk meruqyah seseorang. Selanjutnya adalah Al-Asas. Mengapa disebut Al-Asas? Karena hal ini disandarkan pada perkataan Ibnu Abbas yang berbunyi, asas dari segala kitab adalah Al-Quran. Dan asas dari segala surat pada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan asas pada Al-Fatihah terletak di Bismillahirrahmanirrahim. Nama berikutnya adalah Al-Wafiyah. Dikatakan Al-Wafiyah karena Al-Fatihah ini tidak dapat terbagi menjadi 2. Jumhur ulama mengatakan bahwa
ketika sholat, seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, maka tidak diperbolehkan di dalamnya untuk membagi Al-Fatihah menjadi dua. Itulah sebabnya mengapa Al-Fatihah disebut dengan Al-Wafiyah. Nama selanjutnya adalah Al-Kafiyah. Dikatakan Al-Kafiyah karena Al-Fatihah dapat menggantikan seluruh surat yang ada pada Al-Quran. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Al-Fatihah tidak dapat digantikan oleh satu surat manapun dalam Al-Quran. Masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah itu sendiri, di mana dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu diartikan sebagai segala puji-pujian. Alhamdu sifatnya lebih umum dibanding syukur, di mana syukur biasanya untuk mengekspresikan sebuah pujian karena telah mendapatkan karunia. Sementara alhamdu adalah sebuah pujian yang disampaikan atau dipanjatkan tanpa harus didahului dengan yang namanya karunia, alias sukarela. Kemudian lillahi. Lillahi adalah gabungan dari kata lam dan juga Allah. Allah dikatakan oleh para jumhur ulama sebagai nama Allah yang paling agung, tidak ada penandingnya. Allah bermakna sebuah sesembahan yang berhak disembah dengan cara yang benar. Berbeda dengan ilah. Ilah adalah nama Allah, tapi sifatnya lebih umum, di mana ilah ini bermaknakan Tuhan, yang bisa saja disembah dengan cara tidak benar. Makanya kemudian kita mengetahui para Arab jahiliyah menyebut Tuhan berhalanya dengan kata-kata ilah. Karena ilah ini bisa berindikasikan buruk atau bisa juga baik. Sedangkan Allah tidaklah seperti itu. Selanjutnya adalah Rabbun. Rabbun di sini adalah bisa diartikan dengan sesembahan, majikan, atau penguasa. Kemudian Al-Alamina. Al-Alamina adalah bentuk jamak dari Al-Alamu. Al-Alamu meskipun bentuknya adalah tunggal, tapi maknanya mencakup banyak hal, seperti halnya qaumun dan juga rohtun. Al-Alamu dan Al-Alamina mencakup semua makhluk Allah, baik itu tumbuhan, kemudian makhluk hidup, seperti manusia, ataupun hal-hal gaib seperti jin dan lain sebagainya. Ar-Rahmanir Rahim. Jika kita melihat pada terjemahan Al-Quran Indonesia, maka kita akan mendapati makna Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kira-kira apa sih bedanya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Ar-Rahman dikatakan dalam beberapa tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Munir milik Wahbah Zuhaili, bahwa Ar-Rahman adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Tidak membedakan apakah dia itu manusia ataukah bukan manusia, apakah dia itu mukmin atau dia kafir. Yang jelas semua makhluk Allah akan mendapatkan Ar-Rahman, yakni kasih sayangnya. Sedangkan Ar-Rahim jika dalam tafsir Al-Munir dikatakan sebagai sifat kontinuitas atau sifat keberlangsungan daripada kasih sayang Allah itu sendiri. Sementara pada tafsir yang lain dikatakan sebenarnya Ar-Rahim itu bermaknakan kasih sayang Allah, tapi hanya dikhususkan kepada kaum muslimin atau kaum mukmin saja. Ayat selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Artinya adalah penguasa atau pemilik hari akhir. Kira-kira apa tujuan Allah berfirman hal tersebut? Allah ingin menunjukkan bahwa segala muara kehidupan manusia akan berakhir pada kekuasaannya. Sehingga dalam kehidupan kita harus selalu tahu atau mengingat tujuan kita hanyalah kembali kepada Allah. Selanjutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dalam kaidah bahasa Arab, yang namanya maf'ul atau yang kita tahu dengan sebutan objek, itu lumrahnya adalah disebutkan setelah predikat atau kata kerja. Tapi mengapa Allah meletakkan atau mendahulukan maf'ul bih dibanding kata fiilnya atau kata kerjanya? Kata na'budu tiba-tiba saja digambarkan dengan domir nahnu, yakni domir jamak, yang artinya adalah kita. Allah ingin menggambarkan bahwa setiap manusia secara fitrahnya memang pasti akan selalu berdosa.
Karena dosanya yang begitu banyak, sehingga membuat manusia merasa malu dan segan ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malu dan segan, akhirnya manusia berkoloni dengan orang-orang mukmin yang lain, agar dosanya terasa tertutupi dengan saudara-saudaranya. Hal inilah kenapa na'budu dan juga nasta'inu menggunakan dhamir jamak. Ayat selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kata-kata ini seringkali diplesetkan oleh para orientalis yang membenci umat Islam atau membenci Islam itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim bermaknakan, ya Allah, berilah kami hidayah berupa jalan yang lurus. Mereka mengartikan dengan cara, oh berarti selama ini orang-orang muslim, meskipun mereka telah muslim, meskipun mereka telah beriman, mereka belumlah mendapatkan jalan yang lurus. Sehingga seringkali mereka meminta dalam sholatnya atau dalam hafalannya untuk Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini bukti bahwa sebenarnya Islam bukanlah jalan yang lurus. Lalu mengapa Anda harus Islam? Pemaknaan seperti ini adalah salah. Karena yang dimaksud dengan ihdina di sini bukanlah sebuah permintaan tanpa arti di belakangnya. Permintaan ihdina di sini mengandung makna istiqomah. Masih berhubungan dengan kata mustaqim setelahnya, yakni kontinuitas. Kita sebagai hamba Allah selalu meminta kepada Allah agar Allah berkenan untuk selalu menjaga kita di jalan yang benar. Karena mengacu pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa iman seorang muslim itu ada kalanya dia lemah, turun, dan juga ada kalanya dia naik. Oleh karenanya, kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga keimanan kita di tengah jalan yang lurus, yakni Islam itu sendiri. Islam seperti apa di sini maksudnya? Menurut Wahbah Zuhaili, Islam di sini adalah Islamnya para nabi, rasul, para siddiqin, dan juga para sahabat dan juga tabi'in. Selanjutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat ini dirincikan kembali bagaimana jalannya para orang-orang salih seperti nabi, rasul, dan juga yang tadi sudah disebutkan. Yakni jalan yang Allah berikan sebuah karunia di situ, yang Allah beri kenikmatan di situ. Yakni jalan yang Allah tidak murkai, dan tidak pula jalan milik orang-orang yang telah sesat atau orang-orang yang sesat. Beberapa mufasir mengartikan ghairil maghdub adalah orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep ketuhanan yang sesungguhnya, yakni tauhid kepada Allah. Dan dia juga telah mengetahui syariat-syariat Allah. Tapi dia menolak, dia berpaling dari hal tersebut. Makanya kemudian orang-orang Yahudi dikatakan sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Berbeda dengan ad-dhalin, yakni dimaknai dengan orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir dikatakan belum sepenuhnya sempurna mengetahui tentang konsep ketuhanan dan juga syariat Allah. Oleh karenanya mereka dilabeli dengan orang-orang yang sesat. Tapi menurut Wahbah Zuhaili, penafsiran tadi tidaklah tepat. Yang tepat adalah ghairil maghdub adalah diperuntukkan bagi orang-orang secara umum yang dia mengetahui tentang konsep ketuhanan dan juga syariat Allah secara benar, tapi memilih untuk tidak mengamalkannya ataupun meyakininya. Sedangkan ad-dhalin adalah diperuntukkan secara umum bagi orang-orang yang belum secara sempurna atau utuh mengetahui tentang syariat Allah, tapi dia tidak berusaha untuk mencari tahu pula. Dari surah ini kita mengetahui bahwa keagungan Allah, pengampunan Allah, dan juga anugerah Allah kepada manusia begitu besar. Sehingga kita, meskipun telah menjadi seorang muslim, tidak kemudian berlepas diri dari pertolongan Allah. Makanya kemudian ada lafal ihdinas siratal mustaqim, yakni terkadang seorang manusia ada saja akalnya lebih dominan dibanding hidayah-hidayah yang lain atau potensi-potensi dirinya yang lain. Ketika akal sudah memimpin, maka hawa nafsu di situ bercokol. Tidak jarang makanya ketika kita melihat ada seorang muslim tapi tidak melaksanakan syariah Islam. Oleh karenanya kemudian Allah berikan di situ hidayah agama, di mana ketika seorang
melakukan sebuah kesalahan, maka apabila dia mau mendengarkan hati kecilnya, maka dia akan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang buruk tersebut. Disitulah kemudian Al-Fatihah menggambarkan bagaimana hubungan seorang hamba Allah dengan Tuhannya, dan bagaimana cara seorang hamba Allah untuk selalu mendapatkan hidayah-hidayah Allah agar hidupnya bahagia dunia akhirat. Sampai di sini dulu semuanya. Semoga bermanfaat. Keep solihah with Naisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.